nanti selama 40 hari sebelum datangnya hari kiamat, tanda kiamat besar itu di akhir-akhir itu Bapak Ibu, sebelum datangnya kiamat besar itu semua lampu dimatikan selama 40 hari. Dalam kondisi 40 hari lampu tidak hidup, tidak ada satu pun yang bisa hidup, baik HP, baik laptop, apapun itu tidak ada komunikasi melalui. Di situ akan kelihatan yang beriman, mereka akan tetap dalam keimanan mereka. Orang-orang yang cinta terhadap dunia akan stres. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di maghrib ini kita kembali mengkaji kajian kita yang kemarin 2 bulan yang lalu, karena bulan kemarin kami izin. Nah, kita lanjutkan kajiannya tentang judi online. Baik Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan kajian ini, apa masih ada yang masih ingat dengan kajian kita yang dahulu, yang 2 bulan yang lalu? Lupa lah katanya. 2 bulan insyaallah. Baik, judi online. Nanti Bapak Ibu, kemarin sudah kita bahas dampaknya apa, seperti apa judi online itu, bagaimana modelnya. Baik, maisir, judi. Maisir itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesianya judi. Dulu judi itu dalam bentuk permainan-permainan yang sifatnya real, kita nampak. Contoh batu domino. Batu domino itu, main batu domino judi apa tak judi, tergantung. Kalau mainnya tak pakai duit, kata dia tak judi, kata dia. Tapi kalau pakai jongkok bagaimana? Tergantung. Semua pakai tergantung sekarang. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dulu orang berjudi dengan batu domino, orang berjudi dengan permainan-permainan yang lain, orang berjudi dengan laga ayam, orang berjudi dengan main bola. Jadi Bapak Ibu, hari ini perlombaan bola itu diperjudikan. Perlombaan bola, tenis meja, badminton yang skala nasional dan internasional itu diperjudikan. Ladang judinya besar. Ladang judinya besar. Jadi sekarang ini tak ada yang tidak dijudikan. Nah, uniknya lagi, perjudian itu sekarang ini online. Tidak hanya judi main bola saja yang online sekarang, tapi sekarang semuanya judi online. Ada permainan-permainan judi yang bisa di HP, dengan dalil hari ini orang tua membolehkan. Kenapa orang tua membolehkan anak-anak mereka bermain dengan judi? Karena ketika anaknya berkata, "Mak, aku main judi ini tapi ada duitnya," menghasilkan, sehingga main judi online tadi karena dia menghasilkan, maknya senang. Ditambah orang-orang yang mohon maaf secara ekonomi yang kurang, sehingga ketika anak melihat anaknya main judi kemudian dia menang dari hasil perjudian tersebut, bangga, dia senang. Terangkat ekonomi kami, Pusat. Kenapa? Karena anak kami main judi, judinya online, Pusat. Dan itu tidak mengurangi sama sekali pendapatan kami dan tidak membuat kami resah. Sekarang tidak membuat kita resah. Tapi kan kita tidak tahu ke depannya. Yang kedua, kita tak takut dengan ancaman Allah, judi online. Nah, apa yang paling terikat dengan judi online itu? Yang paling terikat dengan judi online adalah ketika orang itu sudah tidak ada lagi pinjaman. Ketika mereka sudah tidak ada lagi uang, mereka akan melakukan pinjaman. Dan pinjaman yang terjadi hari ini yang diberikan kepada mereka melalui pinjaman online juga. Jadi itu terikat, judi online dengan pinjam online ini terikat Bapak Ibu. Judi online dan pinjaman online ini saling melengkapi antara satu dan yang lain. Kenapa banyak orang-orang yang tersandra hari ini? Karena mereka melakukan judi online. Ketika kalah, kemana minjam duitnya? Pinjam duitnya pinjaman online. Nah, ini yang masalah kita hari ini Bapak Ibu. Belum lagi nanti game online, belum lagi nanti prostitusi online, semua online. Sekarang belum lagi jual belinya online, semua online. Bayangkan berapa banyak penipuan yang terdapat dalam setiap perkara-perkara yang sifatnya online. Yang tidak online saja penipuan banyak, apalagi yang online. Kita ambil contoh. Tadi sore kami sengaja melakukan uji coba dalam beberapa transaksi jual beli di Facebook secara online. Ternyata penipuan. Harga barang sekian, murah sekali. Saya tengok komentarnya sampai 1000-an komentar. Ternyata semua komentar tuh, "Oh, kami sudah membeli, alhamdulillah, bagus, 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 bagus." Sampai ribuan orang begitu, ratusan orang yang komen. Ketika kita klik,
foto dan Facebooknya orang-orang yang komen tadi, ternyata itu Facebook yang baru dibuat. Rata-rata Facebook yang baru dibuat semua. Dan memang ternyata itu mereka gunakan untuk menarik pembeli dalam situs online tadi. Dan itu banyak hari ini Bapak Ibu kita temukan. Dan itu bagian judi online, game online, pinjaman online, jual beli online, prostitusi online, semua yang bersifat online itu. Dan itu kemudian menjadi muskilah kita hari ini dan menjadi permasalahan kita. Kembali kepada poin kita. Poin kita yang pertama adalah judi online. Bagaimana pandangan agama tentang judi online? Tak perlu dirisaukan. Bagaimana pandangan agama tentang judi? Bukan online lagi, judi dulu. Dalam bahasanya sudah jelas, al-maisir. Al-Quran mengharamkan. Dan itu adalah tipu daya syaitan, kata Allah dalam Al-Quran. Sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, al-maisir rijsut min amalis syaitan, gitu deh. Perbuatan syaitan, tipu daya syaitan. Kenapa mereka melakukan judi? Satu, karena pengen kaya secara instan. Yang kedua, mengapa mereka bermain judi? Karena tidak ada pekerjaan. Yang ketiga, mengapa mereka bermain judi? Mereka terlena dengan buayan. Yang keempat, ini yang disebut dengan tulal amal, yang dibenci oleh Allah dalam hadis Nabi. 6 perkara perbuatan yang tidak dicintai oleh Nabi dan bisa menghapus amal ibadah: bercita-cita, berangan-angan terlalu tinggi. Apa salah satunya? Cita-cita tinggi pengen jadi orang kaya, tapi melakukan perbuatan melalui yang tidak diinginkan oleh Allah. Kita ambil contoh judi. Maka apa hukum judi? Belum online dulu. Apa hukum judi? Dalam agama mudaratnya lebih besar, maka diharamkan secara ijma'an. Judi hukumnya haram secara ijma'. Haram. Jadi ulama mengharamkan. Kenapa ulama mengharamkan? Apa dalilnya? Al-Quran. Apa dalilnya? Hadis Nabi. Allah melarang. Allah mengatakan perjudian itu adalah tipu daya syaitan. Nabi mengatakan melarang dan mengharamkan permainan-permainan perjudian, apapun bentuk judinya. Sekarang kita kaitkan, bagaimana model perjudian itu. Banyak Pak model judi tadi Pak. Kita ambil contoh 17 Agustus misalkan, ada lomba. Di dalam 17 Agustus ada lomba panjat pinang, ada lomba lari, ada lomba pacu jalur, ada lomba dan lain sebagainya, goni dan lain sebagainya. Kalau dalam perlombaan itu diminta kepada orang peserta yang ikut tadi dana registrasi, yang dana registrasi itu digunakan untuk membayar hadiah, maka itulah perjudian. Oh, berarti apa definisinya? Memperebutkan sesuatu dari perkumpulan atau dari kumpulan uang-uang yang dikumpulkan dari para peserta dan direbutkan. Misal ada 5 orang peserta pemain lomba apapun itu, 5 orang, dan mengumpulkan setiap dana registrasi 100.000, dapat 500.000. Mereka berlomba untuk mendapatkan 500.000 ini. Judi. Maka apapun permainannya, gamenya apapun, permainannya apapun, kalau modelnya seperti ini, judi. Mau dia panjat pinang, mau dia tarik tambang, mau dia apa lagi, pacu jalur, mau dia sepak bola, poli, takraw dan lain sebagainya, termasuk permainan domino, termasuk permainan remi. Kalau model permainannya seperti ini, itu disebut dengan judi, diharamkan oleh agama. Syekh Yusuf Al-Qardawi, haram. Tak ada satupun yang menghalalkan, tak ada. Yang memakruhkan, jangankan mengharamkan, jangankan memakruhkan, yang memubahkan aja tak ada. Yang meringankan perbuatan tersebut juga tidak ada. Maka semua dianggap judi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, salah satu gerakan orang-orang yang mengambil kepentingan daripada Islam itu adalah dengan cara memperbanyak permainan judi. Kita ambil contoh, ada kasino, permainan kasino itu judi besar-besaran. Ya, di Batam, kemudian di Singapura, di Pekanbaru, atau ada apa tidak? Mudah-mudahan tak ada di Pekanbaru. Di beberapa kota-kota besar
ada namanya permainan-permainan kasino. Oh, itu terlalu besar perjudian. Betul, memang terlalu besar. Sabung ayam. Nah, yang suka main sabung ayam, kalau model main sabung ayamnya dengan gaya seperti yang tadi kita katakan, judi. Maka bagaimana yang betul, yang benar dalam permainan, dalam perlombaan tadi? Misal lomba qiraatul Quran, lombanya MTQ, hadiahnya diambil dari duit peserta, judi sekalipun MTQ. Lombanya tahfizul Quran, diambil duitnya dari peserta untuk melakukan menjadi hadiah, judi. Yang benar adalah duit hasil registrasi itu digunakan untuk operasional, hadiahnya diambil dari jalan yang lain, sehingga mereka tidak memperebutkan duit registrasi mereka. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Apapun permainannya, semua permainan dengan model yang kedua, mereka mengumpulkan dana melalui registrasi, kemudian dana registrasinya digunakan untuk operasional, kemudian hadiahnya mereka ambil dari entah itu donatur atau kumpulan-kumpulan dari dana-dana masyarakat misalkan, maka itu dibenarkan dan diperbolehkan, dan itu bukan judi. Nah, sekarang Bapak Ibu, yang kita temukan di lingkungan kita hari ini, judinya seperti itu. Bukan kasino. Oh, kasino tuh judi yang paling nampak kita pesan. Betul. Tapi sabung ayam enggak judi. Judi. Main catur kalau dengan model yang pertama tadi judi. Judi. Jadi semua permainan-permainan yang ada taruhannya dan sifat taruhannya adalah uang dan diambil dari peserta yang diperebutkan, maka hukum dia judi. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Yang seperti ini saking banyaknya kita temukan. Dulu kemana Pak? Nggak ada nongkrong tempat warung kopi si Anur. Nah, oke lah kalau begitu, kata bini dia. Sampai ke sana rupanya abangnya sedang jongkok. Jongkok ngapain? Main batu domino maksudnya. Nah, rupanya main kartu remi. Kami cuman jongkok ajanya, oke lah. Besok naik, dari jongkok naik lagi, dari jongkok naik jadi yang kalah bayar. Nah, yang kalah bayar. Dari yang kalah bayar, besok naik lagi. 1.000 aja lah kita main. Nah, dapat 4.000 dari hasil 4.000 tadi, menang untuk bayar. Oke, naik lagi 1.000, 2.000, sampailah beribu-ribu. Itulah judi, Pak. Kenapa Allah mengharamkan judi? Satu, alasan Allah mengharamkan judi karena di situ terdapat spekulasi yang tidak diinginkan oleh Allah. Yang kedua, ada orang-orang yang meniadakan keberadaan Allah. Yang ketiga, mereka menentang Allah. Yang keempat, mereka mengajak Allah berperang. Yang kelima, mereka tidak percaya kepada Allah. Berat Pak, main judi itu berat. Dan yang terakhir, orang main judi itu kalau menang dia mesti terus menerus candu, kecanduan Pak main judi. Nah, dulu akses judinya itu hanya ketika kita datang baru kita main judi. Kalau sekarang akses judinya tidak itu lagi Pak. Akses judinya adalah HP. Sekarang Bapak Ibu buka HP, sudah banyak aplikasi-aplikasi perjudian yang memang sengaja mereka gunakan, mereka berikan. Bapak Ibu, saya kasih tahu cara permainannya Bapak Ibu. Untuk orang yang mendownload aplikasi perjudian pertama kali, mereka akan diberikan kemudahan untuk menang, sehingga daya tarik candu. Kalau sudah nampak main pertama kemudian langsung menang, maka akan muncul kecanduan-kecanduan lain. Sehingga ketika kecanduan itulah kemudian main ketiga, main keempat, main kelima, 5 ke atas sudah mulai berubah. Kenapa? Karena kecanduan. Akhirnya apa? Tingkat penasarannya tinggi, terus bermain. Ketika diingatkan, mereka tak lagi menghiraukan. Kecanduannya sudah terlalu tinggi. Kenapa? Kalau dari awal dia main langsung kalah, itu insya Allah banyak yang tak main setelah itu Pak. Tapi itu strategi.
biar orang mau main. Kita ambil contoh. Dulu ada namanya salah satu film tentang kasino di Amerika. Dan itu sengaja mereka setting permainan itu, Pak. Jadi setiap orang baru datang, yang baru masuk dan baru main, diberikan tempat-tempat khusus untuk pemula. Nah, di tempat-tempat pemula ini ada kemungkinan besar untuk mereka menang. Dan diberikan timbal balik, meskipun sudah ikut dan mereka kalah, tapi tetap diberikan timbal balik agar mereka tetap bisa tetap main di situ. Karena kalau sekali kalah mereka langsung pulang. Tapi ini tidak diberikan kompensasi. Yang kalah tidak diambil semua uangnya, tapi dikembalikan sebagian. Yang diambil hanya sedikit. Oh, akhirnya apa? Daya tariknya naik, keinginannya tinggi. Nah, itu yang dilakukan hari ini terhadap judi online. Maka Bapak Ibu, kalau melihat anak-anak hari ini duduk di pojok sedang megang HP, cuman dua kemungkinannya. Kalau tidak judi online, berarti dia game online. Kalau tidak judi online, mesti game online. Seberapa bahayanya judi online ini? Bapak Ibu sudah melihat? Data terbaru yang kami temukan, 80.000 anak di bawah umur bermain judi online. 80.000 anak di bawah umur. Ingat kalimatnya, Pak, di bawah umur, bukan di atas umur. Berarti kira-kira kalau digabungkan dengan yang di atas dan yang di bawah, lebih dari 80.000 terindikasi bermain judi online. Anggota dewan sekarang bukan hanya sekedar, mohon maaf jangan tersinggung, rata-rata para pekerja-pekerja itu, mohon maaf, bapak-bapak yang di instansi boleh cek besok, kenapa kok karyawannya telat datangnya, atau kemudian kok sering pekerjaannya sering telat. Itu coba dicek sekali-sekali. Bisa jadi mereka bermain judi online. Tergiur, Pak, pengen cepat kaya, sehingga mereka melakukan perjudian, ikut main judi online. Uniknya Bapak Ibu, karakter masyarakat Indonesia ini terkhusus karakter masyarakat Melayu, pengen cepat kaya, malas kerja. Jangan tersinggung orang Melayu, sama-sama kita orang Melayu, Pak. Dan ini karakter malas, pengen cepat kaya. Kita ambil contoh. Ketika datang kepada masyarakat Melayu, khususnya umumnya masyarakat Indonesia, ada namanya apa namanya itu, saham. Dulu namanya Voice Gold Mining Corporation. Ada namanya tanam saham. Nah, tanam saham di salah satu perusahaan, kalau dia masuk 10 juta, maka bulan depan dia akan kembali 20 juta. Apa namanya itu? Apa namanya? Investasi bodong. Saking banyaknya, Pak, mohon maaf, saking banyaknya orang yang tergiur dengan permainan tersebut, karena pengen cepat kaya tadi. Tanam 10 juta dapat 20 juta. Berarti kan menggiurkan sekali, sehingga mereka tanam, Pak. Ini kejadian nyata, Pak. Di tahun 2015 kalau saya tak salah itu, terkhusus di daerahnya Pelalawan itu, banyak yang ikut, Pak. PGMC namanya. Masih ingat betul saya itu. Apa yang mereka lakukan? Jual sawit, jual tanah, jual rumah, jual mobil untuk masuk biar bisa dapat. Ternyata bulan pertama betul, Pak, keuntungannya. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, oh, sudah pakai mobil Pajero, sudah pakai mobil, pokoknya mobil-mobilnya sudah wow semua. Di tahun kedua, Allah tunjukkan kekuasaannya, Pak. Investasi bodong tadi tutup, kabur orangnya. Semua orang yang tadi sudah jual tanah, jual ini dan lain sebagainya, stres, Pak. Uang sekian miliar habis. Mohon maaf, banyak yang stres, banyak yang sakit, banyak yang bunuh diri. Dampak daripada investasi bodong. Pertanyaannya adalah, gaya hidup pengen cepat kaya, mudah terpengaruh,
menjadikan kita orang yang seolah-olah tidak percaya dengan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Orang tak percaya Pak dengan hasil kerja sekarang, pengen cepat kaya. Kalau main judi kami kalau menang Ustaz, kita ambil contoh sekarang bola, banyak orang berjudi dan main bola, banyak Pak. Apalagi ketika Piala Dunia, apalagi ketika final itu Pak, banyak sekali. Berapa kau pasang taruh? Aku pasang taruh Indonesia Singapura 3-0. Wah, itu taruhan Pak, judi. Bayangkan, itu yang sifatnya online saja, karena pengen cepat kaya tadi Pak, pengen cepat kaya. Nah, ditambah sekarang diberikan kemudahan. Apa kemudahan yang diberikan? Pakai online, pakai ada namanya HP. Ditambah ada internetnya. Internetnya sekarang setiap beli internet, dulu internet itu 100.000 paling dapat 5 giga. Sekarang tidak, 50.000 sudah dapat 20 giga. Banyak sekali sekarang. Jadi semakin mudah akses untuk melakukan judi online, game online dan lain sebagainya. Dampak Bapak Ibu, pertama kita tinjau dari segi psikologi. Orang yang bermain judi online secara psikologinya itu sudah rusak. Tak ada lagi komunikasi antara orang tua dengan anak, orang tua dengan istri, anak dengan kawan-kawan dia, tak ada komunikasi Pak. Rusak, mental kita rusak. Nak, tolong belikan bapak nasi. Sibuk main tadi, hilang cerita. 1 kali dipanggil tak jawab, 2 kali dipanggil tak jawab, 3 kali dipanggil tak jawab, dilempar sama bapaknya pakai gelas baru dijawabnya. Coba pengaruhnya Pak, dampaknya Pak. Secara psikologi mental kena. Secara akhlak, rata-rata anak-anak yang bermain judi online tidak berakhlak, merosot akhlaknya. Gurunya bisa mereka caci maki. Jangan ganggu-ganggu kami main. Apalagi pendidikan kita hari ini Pak, pendidikan sudah pasti naik. Ingat Bapak Ibu ya, pendidikan hari ini sudah pasti naik kelas. Mau sekolah dia, tak sekolah dia, pasti naik kelas. Mau dia kerjakan PR atau tidak, pasti naik. Pertanyaannya, itukah yang dinamakan pendidikan karakter? Maka kita dukung Pak programnya Pak Prabowo Pak, kita dukung. Apa programnya? Membasmi habis judi online. Kita dukung Pak. Mudah-mudahan beliau istiqamah dalam program ini Pak. Dari hasil kumpulan sementara, dari hasil permainan judi online sudah 3 triliun sementara. Coba Bapak Ibu bayangkan, berapa banyak pendapatan Pak? Per hari Pak, per hari miliaran yang dihasilkan mereka yang punya aplikasi judi online. Siapa yang menikmati? Bukan Indonesia, Cina, Amerika yang menikmati. Jadi kalau kita yang nikmati tak apa-apa Ustaz, haram. Jadi bukan gara-gara Indonesia yang bukan Indonesia menikmati Pak. Baik. Bagaimana dampaknya terhadap agama? Dampaknya terhadap agama, anak-anak hari ini tidak lagi percaya dengan nilai-nilai agama, terkhususnya masalah perjudian. Kenapa demikian? 1, peran orang tua mengingatkan mereka dalam agama kurang. Yang kedua, peran para dai menyampaikan tentang judi online dalam pandangan-pandangan agama kurang. Yang ketiga, tidak berani menyampaikan ancaman Allah terhadap pelaku judi. Yang keempat, lingkungan, perhatian orang-orang umat muslim terhadap orang-orang pemain judi online kurang. Sekarang saya tanya sama bapak-bapak yang ada di sini, pernah enggak bapak-bapak menyinggung anak orang jangan main judi online kalian gitu? Tak pernah Pak. Tapi mohon maaf, coba kalau kita berani paling tidak menegur dengan gaya sopan. Ada perhatian kita Pak terhadap anak orang meskipun bukan anak kita. Oh, itu menjadi nilai plus Pak. Main di masjid tuh kena singgung kami.
Main di masjid sono kena singgung juga kami. Main di sekolah disinggung sama guru. Semua orang perhatian, Pak. Kalau semua orang perhatian dengan kondisi generasi kita hari ini, mampu sangat menjauhkan anak-anak kita atau generasi kita dari judi online. Baik. Ada dampak yang lebih besar? Ada. Apa dampak yang lebih besar? Perekonomian. Apa yang terjadi, Pak? Orang yang bermain judi online, baik judi dia online ataupun tidak online, yang dia hasilkan Allah ambil keberkahan dari dia, tidak akan bertahan lama. Yang kedua, orang yang bermain online dalam rumah tangga Allah berikan kerusakan, ancaman, bencana dalam rumah tangga mereka. Allah cabut. Tidak ada namanya rukun, tidak ada namanya sakinah, mawaddah warahmah dalam rumah tangga. Allah cabut, Pak, dalam rumah tangga mereka. Perekonomian mereka yang tadinya bagus, Allah turunkan sedikit demi sedikit, Allah hancurkan. Yang tadinya kaya dari pendapatannya halal, kemudian mereka lakukan permainan judi online, Allah jadikan yang halal itu jauh dari mereka, Allah masukkan yang haram, Allah hancurkan mereka. Bahaya, Pak, ancamannya, Pak, bahaya. Apa dampaknya terhadap yang lain? Ada. Orang yang sudah terjadi bangkrut dalam judi online, dia akan melakukan pinjaman, dan pinjaman yang dia lakukan akan berupa pinjaman online, dan dia akan bermain dengan riba. Riba, Bapak Ibu tahu riba, Bapak Ibu, ya? Apa itu riba? Ada yang tahu, Bapak Ibu, riba? Setiap pinjaman yang ada tambahannya dan ada syaratnya riba, itu namanya riba. Setiap pinjaman yang diberikan kepada siapapun bersyarat dia dan berlebih dia dan dilebihkan, namanya riba. Namanya apa, Bapak Ibu? Riba. Bapak Ibu, orang yang main judi online, kasus yang paling tenar itu kasus anggota dewan, itu dah paling tenar itu, Bapak Ibu. Dah bisa kita jadikan itu pandangan bagi kita, Bapak Ibu, seharusnya. Mereka bukannya, mohon maaf, bukannya bekerja untuk rakyat, tapi justru mereka duduk untuk main judi online. Dan uniknya lagi, ada di antara mereka yang gagal dan kalah, kemudian tidak punya uang, akhirnya minjam kepada pinjaman online, dan mohon maaf mereka tidak bisa membayar pinjaman online tersebut, diburu, Pak, diburu. Siapa yang memburu mereka? Lembaga yang punya pinjaman, tempat yang dia pinjam. Apa yang terjadi? Disebarkanlah biodata dia, dibuatlah biodata dia, orang-orang tadi yang minjam tadi disebarkan, si Anu ini anggota dewan tak mau bayar hutang, akhirnya terjadi stres, Pak, stres. Ketika stres cuma dua, Pak. Kalau iman dia tak kuat, maka dia bunuh diri. Kalau kuat iman dia bisa selamat. Kalau enggak, habis, Pak. Terjadi. Ada kasus, ada, meskipun tidak banyak, Pak, kasusnya. Tapi kasus orang yang stres gara-gara pinjaman online tidak sedikit. Pembunuhan karakter pada akhirnya, Pak. Pembunuhan karakter. Coba Bapak Ibu bayangkan kondisi itu hari ini, yang hari ini kita temukan. Pertanyaannya kemudian, siapa yang punya peran terhadap kerusakan mental, kerusakan ekonomi, kerusakan agama yang disebabkan oleh permainan game online, judi online ini? Siapa yang punya peran dan siapa yang mau disalahkan? Yang disalahkan tetap semua aspek. Pemerintah kalau tidak mampu menutup, maka kita akan punya generasi yang rusak secara mental. Tapi mudah-mudahan program Pak Prabowo tetap istiqomah, mudah-mudahan memberantas betul-betul judi online. Yang kedua, peran orang tua. Jangan acuh, Pak, terhadap anak. Jangan acuh. Jangan biarkan anak bermain judi online. Berikan perhatian kita, Pak. Yang ketiga, guru.
Jangan sungkan bagi guru untuk menegur anak-anak yang bermain judi online. Sampaikan kepada mereka kerusakan dan dampak daripada permainan judi online. Yang keempat, berikan mereka lingkungan-lingkungan yang baik. Yang kelima, Pak, jangan kasih anak HP. Jangan kasih anak HP. Kalau tidak, kita yang akan terperosot dan terjerumus kalau tak mau menyesal. Tapi bagaimana cara kami berkomunikasi, Pak Ustaz? Oke, silahkan beri, tapi tetap lakukan kontrol. Ini sudah diberikan HP, tapi tidak dilakukan kontrol, Pak. Rusak, Pak, rusak. Ini yang terjadi hari ini. Baik. Nah, kembali kepada poin kita, Bapak Ibu. Ini dampak daripada judi online. Sehingga Bapak Ibu, dari dinas sosial menyampaikan, dari penelitian para psikolog terhadap anak-anak yang melakukan permainan judi online, dari pemaparan psikolog, rata-rata 80% anak-anak yang bermain judi online secara mental telah rusak. Secara karakter mereka telah rusak. Bayangkan Bapak Ibu, hasil penelitian yang dilakukan oleh kelompok-kelompok psikolog. Mereka katakan anak-anak yang bermain judi online rata-rata mental mereka 80% mental mereka rusak, akhlak mereka rusak. Apalagi, Pak, mohon maaf, kalau sudah duduk dia sama dia, Pak, pemain judi itu, selamat dah tuh, Pak. Yang kita ini tak akan didengarkan sama mereka, tidak akan didengarkan. Panggilan Tuhan saja mereka abaikan, apalagi panggilan kita, Pak. Panggilan Tuhan saja mereka abaikan, apalagi panggilan ketika mereka terlena dengan permainan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini telinga sudah tidak bisa mendengar, Pak. Sudah tak mau mereka, sudah tak bisa mendengar azan tuh. Sudah tak terdengar. Jangankan panggilan azan yang jauh dari rumah, panggilan orang tua yang di samping saja tak mereka dengarkan, apalagi panggilan azan. Baik. Nah, sekarang Bapak Ibu, pada posisi judi online ini peran yang paling besar, 4 poin yang tadi saya sampaikan. 1, peran orang tua. Yang kedua, peran guru. Yang ketiga, peran pemerintah. Yang keempat, peran lingkungan yang harus kita lakukan hari ini untuk membuat anak-anak kita jauh daripada judi online. Baik Bapak Ibu, apa kaitan judi online dengan kemudian pinjaman online? Baik Bapak Ibu, pinjaman online hari ini merajalela. Munculnya pinjaman online itu adalah merespon keadaan masyarakat yang mengatakan ekonomi mulai merosot, pertumbuhan orang miskin semakin naik, sehingga mereka berikan solusi bagi mereka. Apa solusinya? Pinjaman online. Tidak mereka persulit. Kalau datang ke bank kita susah minjam, kalau datang kepada kreditor kita susah minjam, kalau datang kepada rentenir kita susah minjam. Sekarang mereka berikan kemudahan, cukup dengan KTP. Apa kata mereka? Cukup dengan KTP. Pinjaman online mereka berikan. Oh, waktu pertama kali muncul mereka katakan bunganya kecil. Mereka tawarkan dengan bunga kecil. Oke, Allah akan terus memerangi siapapun yang bermain dengan bunga, karena bunga itu riba. Dalam poin riba Bapak Ibu, yang paling besar, yang paling sering kita temukan simpan pinjam. Ini cerita unik Bapak Ibu. Seorang pemuda punya percetakan, dan ini nyata real, punya percetakan, punya usaha dia pembuatan ijazah, maksudnya sampul ijazah, dari berbagai macam kota mesan ke situ. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Suatu ketika dia ingin membesarkan usaha nih,
Akhirnya dia ajukan pinjaman ke salah satu bank. Kalau saya tak salah ketika itu dia ajukan ke Bank Mandiri dengan bunga ketika itu 5%. Bunganya 5%. Apa yang terjadi? Saya sudah ingatkan Pak. Saya kasih tahu, saya ingat, jangan. Tapi apa yang kemudian dilakukan? Tetap terjadi karena sudah mendesak, kata mereka. Mulai dari saat itu dia minjam, dan mulai dari dana itu cair dan dia pakai untuk operasional. Mulai dari saat itu sampai dia melunaskan itu, Allah gulingkan semua usaha dia. Hutang dia bertambah, rumah tangga dia rusak, usaha dia tidak baik, orang yang tadi banyak memesan ke dia mulai berkurang. Dibuat sulit sama Allah Pak, dibuat sulit. Orang yang minjam kepada siapapun dengan ada bantuan bunga dia, dengan ada ribawinya, pinjaman itu sama sekali tidak ada berkahnya. Allah perangi. Kata Allah, fa'zanu biharbib minallah. Bersiap, siap-siap kalian, aku perangi, kata Allah. Siap-siap aku perangi. Jangan kalian merasa ketika kalian melakukan pinjaman kalian tenang-tenang aja. Tidak. Allah tak pernah diam dan tak pernah tidur dengan orang-orang yang melakukan dosa. Pelaku riba, pelaku pinjaman dengan bunga, mereka melakukan dosa besar. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Itu baru pinjaman Pak, belum yang lain. Nanti kita lihat Pak, di mana aja ada bunga itu. Nah, kembali kepada pinjaman online tadi. Yang terkait erat dengan judi online adalah pinjaman online. Paling mudah Pak untuk menghasilkan uang. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa hukum pinjaman online? Hukum pinjaman online itu dua Pak hukum pinjaman online. Yang pertama haram, yang kedua mubah. Yang haram ini yang pakai bunga. Yang mubah ini ada persyaratan-persyaratan tertentu sehingga dibenarkan dalam agama. Dan adakah yang paling ringan daripada itu selain daripada haram? Ada. Makruh, tapi tidak semua ulama sependapat. Kata para ulama cuma dua. Kalau tidak mubah ya haram. Maka setiap pinjaman yang mengandung unsur bunga dan bersyarat, apapun itu jenis pinjamannya, dia dihukumi riba dan dihukumi haram. Jadi Bapak Ibu, saya sangat menyarankan kepada kita semua, berhentilah meminjam pinjaman online. Tolong sampaikan kepada keluarga. Sampaikan Pak. Bukan hanya sekedar masalah pinjaman ini Pak. Ini sudah kisah nyata. Datang seorang pemuda ke rumah kami malam-malam Pak. Dia bilang, inilah hasilnya Pak Ustaz. Saya minjam uang, dia pinjam tak satu tempat, dia pinjam 5 tempat. Akhir yang terjadi Pak, mohon maaf, di 3 tempat dia tak sanggup bayar. Akhirnya 2 tempat yang lain untuk menutupi yang 3. Jadinya gali lubang tutup lubang. Hukumnya gali lubang tutup lubang dalam Islam haram. Itu dalam Islam Pak. Gali lubang tutup lubang hukumnya haram. 5 Pak tempatnya. Apa yang terjadi? Akhirnya tergiur dengan pinjaman tadi dan ternyata tidak mampu membayar pinjaman tersebut. Ada kelompok ketiga yang memanfaatkan kondisi tersebut dengan meretas data. Dapat datanya Pak, dapat foto dia, dilihat di Facebooknya, nampak foto dia. Apa yang dilakukan oleh mereka? Kelompok-kelompok tadi, mereka mencoba memeras orang yang punya hutang tadi. Bagaimana caranya? Diambil foto orang tadi, dieditlah dengan pakaian-pakaian tidak senonoh, atau digandeng dengan perempuan dengan berpakaian yang tidak senonoh, sehingga kemudian disebarkanlah. Satu kantor tahu Pak. Akhirnya apa yang terjadi dengan pemuda tersebut? Tidak masuk kerja. Malam-malam dia datang pinjam laku duit Ustaz. Untuk melepaskan ini jadilah, dapat tutup satu ini jadilah. Yang kedua, kasus kedua, datang juga perempuan, datang ke rumah, minjam uang juga. Ternyata suami dia tak tahu kalau dia minjam online. Geger rumah tangga dia Pak.
sampai hampir terucap talak dari sang suami. Coba Bapak Ibu bayangkan, ini dampak dari permainan Pak, dampak daripada pinjaman online. Tolong keluarga kita jaga Pak. Hari ini kenapa kok seperti ini begitu mudah? Ya, karena akses media Pak. Ini yang disebut dengan dampak daripada digitalisasi Pak. Dampak daripada digitalisasi. Tak salah kata salah sebenarnya Pak, cara pemanfaatannya yang salah. Sekarang ini karena ada kemudahan, semua menganggap dengan adanya kemudahan itu bisa, pokoknya ya sesuatu yang gampang itu kemudian dibuat. Bagaimana caranya? Maka mohon maaf Bapak Ibu, ke depan itu bukan hanya sekedar pinjaman online saja Bapak Ibu. Besok yang masak itu bukan lagi istri-istri Bapak itu, robot. Mobil sekarang tak perlu lagi pakai tukang setir, sudah ada mobil jalan sendiri. Tukang masak ada, tukang cuci robot, tukang masak robot. Kita tak perlu lagi Pak, kita nyantai saja, semua digampangkan. Nanti kehidupan di muka bumi ini semua digampangkan. Setelah semua digampangkan itulah kemudian Allah turunkan yang sesuai dengan perkataan Nabi dalam hadisnya. Di akhir zaman kata Nabi, sebelum datangnya hari kiamat, Allah matikan semua dalam kondisi tidak berpangku kepada internet, lampu, gadget, HP, semua tidak ada berfungsi. Yang beriman yang selamat, yang tak beriman gila. Nanti Bapak Ibu, nanti selama 40 hari sebelum datangnya hari kiamat, tanda kiamat besar itu, di akhir-akhir itu Bapak Ibu, sebelum datangnya kiamat besar itu, semua lampu dimatikan selama 40 hari. Dalam kondisi 40 hari lampu tidak hidup, tidak ada satupun yang bisa hidup, baik HP, baik laptop, apapun itu tidak ada komunikasi melalui komunikasi satelit. Semua hening. Di situ akan kelihatan yang beriman, mereka akan tetap dalam keimanan mereka. Orang-orang yang cinta terhadap dunia akan stres karena bagaimana pekerjaan mereka, kehidupan mereka, usaha mereka, bisnis mereka dan lain sebagainya Pak. Sekarang Bapak Ibu boleh lihat bagaimana model sekarang bisnis itu. Semua orang berbisnis dengan aplikasi, dengan gadget, dengan bisnis dan lain sebagainya. Kita ambil contoh, masuk dalam tempat toko. Silakan Bapak Ibu belanja sudah pakai HP sekarang jualan. Kalau dulu tidak jualan di tempat, yang mau beli silakan. Kalau sekarang tidak, pakai HP. Jadi apa itu? Akses penipuannya lebih besar. Yang dulu akses penipuannya saja masih nampak, apalagi sekarang yang pakai HP, akses penipuannya makin besar. Artinya apa? Satu hal yang tidak bisa kita hindari Pak. Satu hal, merajalelanya kedustaan dan penipuan dan perjudian itu di akhir zaman yang tidak bisa dielakkan. Hanya yang bisa kita lakukan adalah bertahan at-tatsabbut fil iman, bertahan dalam keimanan. Biar kita yang kondisi. Kita ambil contoh, mohon maaf, kita ambil contoh sebelum kita tutup Bapak Ibu. Kenapa saya katakan kita ambil contoh? Kita ambil contoh. Sekarang ini Bapak Ibu, bermunculan kezaliman. Pertanyaannya adalah, bisa tidak kita menghindari kezaliman itu? Kalau dalam bahasanya sunnatullah, dah tak bisa Pak. Kezaliman itu pasti akan tersebar sesuai dengan perkataan Nabi. Jadi apapun kekuatan yang kita lakukan untuk mencegah kedatangan kezaliman itu agak sulit. Kenapa? Karena sudah pasti terjadi. Hanya saja yang bisa kita lakukan bagaimana kita itu tidak terpengaruh dengan kezaliman tersebut. Maka sampailah perkataan kita, sampai kelak kata Nabi akan muncul penguasa-penguasa yang zalim yang tidak bisa Anda hindari. Hanya saja yang bisa kita lakukan menjaga diri agar tidak terjerumus dalam kezaliman atau tetap bersama mereka dalam kezaliman. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Enggak ada. Karena sudah saatnya azan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, mudah-mudahan ada baiknya bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa menjaga keluarga kita. Insyaallah bulan depan kita sambung dengan riba pada poin-poin tertentu sampai nanti kita buka pertanyaan tentang terkait riba. Biasanya ini adalah poin-poin yang sangat sensitif karena selalu ada di lingkungan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.